Pada gambaran epidemiologi, Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah penderita kaki gajah terbanyak di dunia. Kedua negara ini telah melakukan upaya eliminasi penyakit sejak tahun 2000 dan Indonesia pada tahun 2002. Namun, hasilnya masih belum optimal. Filariasis menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan jumlah provinsi yang melaporkan kasus filariasis terus bertambah dari tahun ke tahun. Bahkan, beberapa daerah memiliki tingkat endemisitas yang cukup tinggi. Meskipun jarang menyebabkan kematian, filariasis dapat menyebabkan cacat dan menurunkan produktivitas. Jumlah kasus filariasis terus meningkat dari tahun 2000 sebanyak 6.223 kasus pada tahun tersebut dan meningkat menjadi 10.427 kasus pada tahun 2006 dan mencapai 11.914 kasus pada tahun 2009. Prevalensi infeksi sangat bervariasi, mulai dari daerah non-endemik hingga daerah dengan tingkat endemisitas tinggi seperti di Irian Jaya dan Pulau Buru. Tingkat infeksi bisa berubah dari waktu ke waktu, namun secara umum cenderung menurun seiring dengan kemajuan pembangunan. Pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat prevalensi penyakit kaki gajah di Indonesia pada tahun 1980 dengan prevalensi mikrofilaria atau larva cacing filaria yaitu 19,5% dan telah turun menjadi 4,7% pada tahun 2014. Pada gambaran epidemiologi menurut orang atau persen, di mana variabel orang yang mempengaruhi penyakit melibatkan karakteristik dan atribut dari individu dalam populasi. Perbedaan tingkat kejadian penyakit antar individu ini menunjukkan adanya potensi sumber paparan yang berbeda-beda. Variabel epidemiologi berdasarkan orang pada kasus filariasis diantaranya seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, struktur keluarga, kelas sosial, dan paritas. Selain itu, gambaran epidemiologi menurut tempat atau place, di mana variabel tempat ini merujuk pada karakteristik lokal tempat orang tinggal, bekerja, dan berkunjung. Perbedaan tingkat kejadian penyakit berdasarkan tempat menunjukkan perbedaan dalam susunan penduduk atau lingkungan di tempat tersebut. Pentingnya variabel tempat dalam memahami etiologi suatu penyakit dapat diperlihatkan dengan jelas dalam penyelidikan wabah dan penelitian terhadap kaum migran. Pada gambaran epidemiologi menurut waktu atau time, di mana variabel waktu dalam epidemiologi ini mengacu pada perubahan pola penyakit seiring waktu. Perubahan ini mencerminkan faktor etiologis dan dapat dianalisis melalui kurva epidemik yang menunjukkan kecenderungan penyakit dalam masyarakat. Yang dimana variabel yang digunakan itu seperti sporadis, endemis, epidemis, dan propagating epidemi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berdasarkan waktu itu ada perubahan iklim dan peningkatan suhu, yang dimana perubahan iklim ini dapat meningkatkan frekuensi penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, salah satunya itu filariasis. Kenaikan suhu udara dapat mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan meningkatkan risiko penularan penyakit. Peningkatan suhu juga bisa menyebabkan penyakit menyebar ke daerah baru, dan perubahan iklim ini akan diperkirakan menggandakan proses penularan penyakit oleh jamuk jika suhu naik 3 derajat Celcius pada tahun 2100. Definisi filariasis. Jadi filariasis atau yang dikenal juga sebagai penyakit kaki gajah adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria atau mikrofilaria yang hidup dalam kelenjar limfe dan darah manusia. Filariasis juga ini dikenal sebagai penyakit paling tua yang dapat melemahkan kondisi penderitanya serta merupakan penyebab kecacatan permanen dalam jangka waktu lama, terbesar kedua di dunia setelah kecacatan mental. Infeksi ini menular dengan perantara nyamuk sebagai vektor. Penyebab filariasis Wucheria bancrofti disebabkan oleh cacing nematoda yang biasanya hidup di sistem limfatik manusia. Cacing betina dari spesies ini akan menghasilkan mikrofilaria yang dapat mencapai aliran darah dalam 6-12 bulan setelah terjadinya infeksi. Terdapat dua jenis filaria yang memiliki perbedaan biologis dalam periodisitas mikrofilaria. Jenis pertama memiliki periodisitas nokturnal, di mana mikrofilaria aktif ditemukan dalam darah tepi pada malam hari dengan konsentrasi maksimal antara pukul 10 malam hingga 2 pagi. Jenis kedua memiliki periodisitas diurnal, yang di mana mikrofilaria aktif
aktif ditemukan dalam darah tepi terus-menerus, namun konsentrasi maksimalnya terjadi pada siang hari. Bentuk kedua ini ditemukan endemis di Pasifik Selatan dan daerah pedesaan Asia Tenggara, di mana nyamuk Aedes bertindak sebagai vektor yang menggigit di siang hari. Selanjutnya, etiologi dari Brugia timuri dan Brugia malai. Infeksi Brugia timuri banyak ditemukan pada Pulau Timur dan sekitarnya dengan manifestasi klinis yang mirip dengan infeksi Brugia malai. Manifestasi klinis filariasis dapat muncul tanpa adanya mikrofilaria dalam darah yang disebut sebagai occult filariasis. Untuk Brugia malai memiliki bentuk periodik nokturnal, sedangkan bentuk subperiodiknya dapat menginfeksi manusia, kera, dan hewan karnivora yang ada di Indonesia dan Malaysia. Manifestasi klinis filariasis Brugia mirip dengan Wucheria bancrofti, namun memiliki perbedaan pada serangan akut yang lebih parah, termasuk demam filarial, edenitis, dan limfangitis retrograde. Manifestasi klinis filariasis. Filariasis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing parasitik bernama filaria. Manifestasi penyakit ini sangat menyakitkan dan sangat merusak nympheda, dan pembengkakan skrotum terjadi di kemudian hari dan dapat menyebabkan kecacatan permanen. Manifestasi klinis ini terjadi dalam 4 fase, yaitu fase asimptomatik. Pada fase ini, penderita tidak menunjukkan gejala apapun meski sudah terinfeksi oleh cacing filaria. Fase ini dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Selanjutnya, fase akut. Fase ini ditandai dengan gejala demam, menggigil, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, dan batuk. Gejala ini terjadi akibat reaksi tubuh terhadap parasit dan produk-produk yang dikeluarkannya. Pada fase selanjutnya itu fase kronis. Fase kronis ini penderita mengalami pembesaran pada bagian tubuh tertentu seperti kaki, payudara, skrotum, dan tangan. Pembesaran ini disebabkan oleh penumpukan cairan limfa akibat penyumbatan sistem limfatik oleh cacing filaria. Fase terakhir yaitu fase komplikasi. Fase ini penderita dapat mengalami komplikasi seperti infeksi sekunder pada bagian tubuh yang membengkak, gangren, dan bahkan kematian akibat komplikasi yang terjadi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana rantai penularan dari penyakit filariasis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari cacing filaria yang menggigit manusia. Nah, pertama-tama akan terjadi infeksi dari nyamuk. Nah, nyamuk ini khususnya nyamuk betina yang telah terinfeksi oleh cacing filaria menggigit manusia, dan selanjutnya pada saat menggigit tersebut, nyamuk tersebut akan memuntahkan larva mikroskopisnya ke dalam luka gigitan. Yang di dalam larva mikroskopisnya ini merupakan larva mikroskopis dari cacing filaria. Selanjutnya, larva cacing tersebut akan bermigrasi melalui pembuluh limfatik ke kelenjar getah bening kita. Selanjutnya, cacing tersebut akan berkembang menjadi cacing dewasa dan lalu berkembang biak di kelenjar getah bening kita yang pada akhirnya akan menghasilkan mikroskopis. Nah, mikroskopis tersebut akan menjadi mikrofilaria yang akan memasuki aliran darah kita dan dapat dihisap oleh nyamuk saat menggigit. Nah, setelah itu maka akan terjadi siklus penularan yang berulang ketika nyamuk yang tadi sudah menggigit darah kita akan terinfeksi akan menginfeksi manusia lain ketika dia menggigit manusia lain. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan filariasis ini. Yang pertama, kita bisa melakukan pengendalian vektor yang tujuannya itu untuk meminimalisir populasi nyamuk melalui pengurasan tempat atau pengembangbiakan penggunaan kelambu dan juga insektisida. Selanjutnya ada pengobatan pencegahan massal atau MPPK. Nah, pada pencegahan kali ini akan dilakukan pemberian obat antiparasit secara berkala kepada seluruh penduduk di daerah endemis dari penyakit filariasis ini. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan. Nah, pada bagian ini itu kita akan meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan untuk mengurangi tempat perkembangbiakan dari nyamuk.
Selanjutnya ada perlindungan diri. Nah, di sini kita bisa menggunakan seperti kelambu saat tidur, memakai pakaian yang lengan panjang, dan juga celana panjang saat beraktivitas di luar ruangan, dan menggunakan obat nyamuk di dalam rumah. Baik, selanjutnya ada bagaimana cara kita menanggulangi dari penyakit filariasis ini. Nah, penyakit filariasis dapat diobati dengan melakukan pemberian obat antiparasit untuk membunuh cacing filaria dewasa dan mikrofilaria yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, bisa dilakukan operasi pada tubuh kita. Nah, pada kasus-kasus filariasis yang cukup parah atau yang sangat parah, operasi mungkin sangat akan diperlukan untuk memperbaiki dari dermovitas dan juga meningkatkan mobilitas dari pasien tersebut. Selanjutnya yaitu memanajemen gejala. Nah, untuk memanajemen gejala dari penyakit filariasis ini, kita bisa melakukan pengobatan untuk meredakan gejala seperti nyeri, pembengkakan, dan juga infeksi-infeksi yang terjadi ketika kita terinfeksi dari filariasis ini. Selanjutnya ada dukungan psikososial. Nah, dukungan psikososial ini akan sangat membantu pasien untuk mengatasi stigma-stigma dan dampak sosial yang diakibatkan oleh penyakit tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu filariasis atau yang dikenal juga dengan sebutan penyakit kaki gajah adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria atau mikrofilaria yang hidup dalam kelenjar limfe dan darah manusia. Filariasis telah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia dengan lebih dari 125 juta penduduk berisiko tertular hingga tahun 2009. Indonesia menempati peringkat kedua setelah India dalam jumlah penderita kaki gajah terbanyak di dunia dengan 11.914 kasus kronis dilaporkan pada tahun 2009. Faktor risiko terjadinya filariasis meliputi usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, jenis pekerjaan, penghasilan, dan status keluarga. Selain itu, variabel tempat dan perubahan iklim juga menjadi faktor risiko terjadinya filariasis. Manifestasi klinis filariasis itu bervariasi, mulai dari tanpa gejala hingga gejala kronis seperti pembengkakan pada anggota tubuh, payudara, atau organ kelamin.